Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Amri dengan NIM 18720500009 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi semester 1. Di sini saya ingin menyelesaikan proyek UAS dengan materi akuntansi perdagangan metode periodik. Di sini pada tanggal 1 Maret 1983, Tuan Cipto menginvestasikan modalnya pada perusahaan Nabil yang baru saja didirikan. Modal yang disetor sebesar 1.800.000 berupa uang tunai 1.500.000 dan perlengkapan kantor seharga 250.000 dan supply kantor dari kertas HVS, kertas karbon, buku kwitansi, perangko, materai, dan lain-lain seharga 50.000. Selanjutnya, transaksi yang terjadi selama bulan Maret 1983 adalah sebagai berikut. Tanggal 3 Maret dibeli barang dagangan sebanyak 300 kg at 1.500. Ongkos angkut pembelian dengan Rp10.000 telah dibayar. Pembelian tersebut separuhnya telah dibayar tunai, sedangkan sisanya dibayar secara kredit. Nah, di sini jadi keterangannya, kasnya 1.500.000 dan perlengkapan kantornya 250.000 dan supply kantor 50.000 dan kreditnya dan modalnya 1.800.000. Itu tadi semua modal awal ya. Dan transaksi pada tanggal 3 yaitu pembelian 450 dan utang dagang 225 dan kasnya 225, ongkos angkut 10.000. Pada tanggal 6 Maret dijual barang dagangan sebanyak 200 kg dengan harga jual setiapnya kilogramnya 1.750. Ongkos angkut penjualannya dibayar 5.000. Penjualannya sebenarnya dibayar tunai. Wah, berarti cash. Jadi kasnya 350 terhadap debit 350, penjualan kredit 350 dan ongkos angkut terhadap debit 5.000 dan di kas terhadap kredit 5.000. Pada tanggal 9 dijual barang-barang dagangan secara kredit 75 kg at 1.800. Ongkos angkut penjualan ditanggung penjual sebesar 3.000. Jadi pada tanggal 9 Maret piutang dagang terhadap debit 3.500 dan penjualan masukan terhadap kredit 350 dan ongkos angkut terhadap debit 5.000 dan kas terhadap kredit 5.000. Dan piutang dagangan tanggal 9, piutang dagangan terhadap debit 135.000 dan penjualan terhadap kredit 135.000 dan beban angkut penjualan terhadap debit 3.000 dan kas terhadap kredit 3.000. Pada tanggal 12 dibeli lagi secara kredit barang dagangan sebanyak 400 kg dengan harga pembelian berjumlah 600.000. Ongkos angkut pembelian yaitu 15.000 ditanggung oleh pembeli. Jadi tanggal 12 pembelian barang dagang kredit pembelian dagang debit 600.000 dan utang dagang terhadap kredit 16.000 dimasukkan dulunya. Jadi ongkos angkut terhadap debit 15.000 dan kas terhadap kredit 15.000. Pada tanggal 15, untuk memperluas usahanya, perusahaan menyewa sebuah toko untuk tempat usaha. Biaya sewa setahun Rp60.000 untuk menyewa toko tersebut. Perusahaan telah membayar persekot biaya sewa sebesar Rp20.000. Jadi ada utang ya, ada utang pada tanggal 15. Jadi sewa dibayar muka yaitu Rp20.000 dan utang terhadap kredit Rp20.000 dan pada tanggal 17 barang dagangan yang dijual pada tanggal 9 Maret dikembalikan oleh pembelinya sebanyak 5 kg karena tidak sesuai dengan kualitas barang yang diminta.
pada tanggal 17. Kas terhadap debit 9.000 dan retro pembelian terhadap kredit 9.000. Tanggal 20, dijual dengan kredit barang dagangan sebanyak 100 kg dengan harga jual at 1.800. Pada tanggal 20, piutang dagang terhadap debit Rp180.000 dan penjualan terhadap kredit Rp180.000. Pada tanggal 21, perusahaan membayar utang dagang yang timbul dari pembelian pada tanggal 3 Maret. Dalam hal ini, perusahaan menerima potongan pembelian sebesar Rp25.000. Pada tanggal 1 Maret, utang dagang terhadap debit Rp225.000 dan kas terhadap kredit Rp200.000. Potongan pembelian terhadap kredit Rp25.000. Pada tanggal 22, barang yang dibeli tanggal 12 Maret 1983 sebanyak 25 kg dikembalikan kepada penjualnya karena berbeda dengan kualitas yang diminta. Utang dagang terhadap debit Rp37.500 dan retro pembelian terhadap kredit Rp37.500. Pada tanggal 25, dijual dengan tunai Rp300.000 kg barang dagangan at Rp1.700.000. Atas penjualan ini perusahaan memberikan potongan sebesar 5% dari jumlah penjualan. Pada tanggal 25, kas terhadap debit Rp484.500 dan potongan penjualan terhadap debit Rp25.000 dan penjualan terhadap kredit Rp510.000. Pada tanggal 27, dibayar utang dagang yang timbul karena pembelian pada tanggal 12 Maret tahun 1983. Tanggal 27 Maret, utang dagang terhadap debit dengan sebesar Rp562.500 dan kas terhadap kredit Rp562.500. Tanggal 28, Tuan Cipto mengambil uang perusahaan sebesar Rp15.000 untuk membelikan obat anaknya. Pada tanggal 28, Clive terhadap debit Rp16.000 dan kas terhadap kredit Rp15.000. Jadi sama-sama diambil, semuanya diambil dengan penyedia. Jadi pada tanggal 29 Maret diterima pembayaran dari Langgaran sebesar Rp100.000 sebagai pelunasan hutangnya kepada perusahaan. Pada tanggal 29, kas terhadap debit sebesar Rp100.000 dan piutang dagang terhadap kredit Rp100.000. Pada tanggal 30, dibayar gaji pegawai Rp50.000 dan biaya penggunaan listrik sebesar Rp17.500. Jadi tanggal 30, beban gaji pegawai terhadap debit Rp50.000 dan beban listrik dimasukkan ke debit jadi Rp17.500 dan kas dimasukkan ke kredit jadi Rp67.500 dan totalnya sama ya, persamaan ya, seimbang. Jadi debit totalnya Rp5.094.500 dan kredit juga sama ya, Rp5.094.500. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya kurang paham dengan pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.